Check this out. Tidak sampai di situ, Ye Lin melumpuhkan banyak monster untuk dibunuh Ling Yu dan juga mendapatkan EXP 60 dari membunuh Archer 13, 50 EXP dari Chimera level 12, 40 EXP dari Werewolf level 11. Di sisi Ling Yu, ia naik level ke-8 dan ia juga benar-benar senang karena memiliki bos yang tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan. Namun, Ye Lin memperingati untuk tidak senang terlalu cepat karena di daerah Ye Lin berdiri tidak banyak demonic beast yang tersisa dan ia menyuruh Ling Yu untuk jalan masuk lebih dalam ke hutan. Namun, Ling Yu khawatir jika masuk lebih dalam akan bertemu beast level 20-30. Ye Lin pun menegaskan itu bukan apa-apa. Ia bisa mengatasi demonic beast level 20, jika ketemu demonic beast level 30, mereka berdua harus lari. Xin berpindah ke tempat guru-guru berada, sementara kepala sekolah melihat pergerakan Ye Lin bertindak terlalu gegabah. Bagaimana dia bisa membawa Ling Yu ke tempat yang begitu dalam? Dengan levelnya itu, masuk ke Akademi Daxia itu hal yang sudah pasti. Apa yang dia coba lakukan? Namun, guru yang di sampingnya menenangkan dan juga jangan khawatir, ada pengawas di dekat mereka yang sudah mengawasi area itu, semuanya akan baik-baik saja. Xin berpindah ke Ye Lin yang melompati pemohon dan dari arah bawah terdapat monster babi dan monster bersayap, lalu Ye Lin memperingati Ling Yu karena monster yang ada di hadapannya berlevel 20 dan juga ia bilang jangan sampai terbunuh. Ling Yu pun menenangkan bosnya karena ia jugalah menyayangi nyawanya. Dengan cepat Ye Lin melompat menerjang monster, di dalam benaknya Ye Lin ia bingung karena Lives Pan Sword teknik terlalu melelahkan, ia tidak bisa menggunakannya dalam waktu lama. Tidak pikir panjang, ia langsung mengorbankan salah satu dari organnya dan menggunakan Forbidden Course World Ending Furn dan seketika petir menyambar ke monster membuatnya gosong tak berbentuk. Ling Yu pun bertanya setelah melihat kekuatan Ye Lin, ini terlalu brutal, bis-bis level 20 itu langsung terbunuh. Bos, apa kau biasanya membunuh bis seperti ini? Ye Lin pun menjawab karena itu belumlah seberapa, dan ada yang lebih brutal lagi nanti. Saat mereka berdua berbincang, terdapat seorang datang dan itu adalah pengawas, dan ia juga memberitahukan Ling Yu dan Ye Lin telah meninggalkan area ujian tanpa izin, lalu Ye Lin pun bertanya apakah tidak bisa masuk lebih dalam, dan Ling Yu menyadarinya bahwa mereka berdua sudah keluar dari zona ujian. Namun Ye Lin menyadari sesuatu yang mengerikan, dan dari belakang pengawas terdapat bayangan begitu besar, dan pengawas itu berkata, apa kalian mencoba membuatku menoleh dan lari keluar dari area ujian? Aku sudah menjadi pengawas selama 20 tahun, aku tidak akan tertipu oleh trik seperti itu. Dan terlihat dari belakang pengawas itu terdapat monster Goblin Hero level 33 yang ingin menyerang ke arah pengawas, dan pengawas itu cuma bisa terdiam melihat serangan yang tertuju padanya, lalu serangan itu mementalkan pengawas dan Ye Lin dan Ling Yu. Ye Lin pun berkata dan menyuruh Lina Yu, larilah. Aku akan mengalihkan perhatiannya. Ling Yu pun menjawab, bos, bagaimana bisa begitu? Kalau mau lari, kita lari sama-sama. Lalu dengan cepat Ye Lin menendang Ling Yu untuk segera berlari dan jangan banyak bicara, dan tiba-tiba serangan Goblin Hero itu menyasar Ye Lin. Di dalam benaknya ia sulit untuk membunuh Goblin Hero ini tanpa mengekspos kekuatannya, namun dengan cepat Ye Lin menghindari serangannya menggunakan Forbidden Curse Instantaneous Dance. Saat Ye Lin berhasil menghindari serangannya, dari arah belakang Ling Yu berkata, bos, berhati-hatilah. Aku akan menunggumu di depan. Namun pengawas itu menimpali, kau juga harus lari, serahkan ini padaku. Aku akan memberi sinyal untuk meminta bantuan. Dan tiba-tiba serangan dari Goblin Hero itu hampir mengenai pengawas, di persekian detik Ye Lin menariknya sehingga pengawas itu selamat, dan ia juga bertanya keadaan pengawas tersebut, namun pada saat pengawas pengsan, bolanya ada di tangannya meluncur ke langit dan meledak seperti kembang api. Ye Lin melihat itu pun berkata dalam benaknya, baguslah kalau kau pingsan, jadi aku tidak perlu khawatir kekuatanku akan ketahuan. Kau nyalain flare apaan, sih? Yang datang malah dua orang sekaligus. Di sisi pengawas wanita, ia menyadari bahwa di tempat ini terjadi masalah. Pengawas laki menimpali, peserta ujian tinggalkan tempat ini, kami tidak ingin melukaimu secara tidak sengaja. Ye Lin yang ada di tempat itu pun menjawab, baik, pengawas ini terluka, aku akan membawanya pergi.
Di saat Yelin pergi, dua pengawas itu memulai penyerangan kepada Goblin Hero, sedangkan Yelin, ia mempunyai ide saat yang tepat untuk menguji efek dari Illusion Skin. Lalu, ia pun mengeluarkan item yang dikasih oleh Zugeni, saat ia memakainya, mukanya pun berubah saat ia menatap pengawas itu. Dan di sisi dua pengawas belum selesai bertarung, dan pengawas wanita berkata, "Ayo kita bunuh dengan cepat, usahakan jangan sampai mengganggu ujian akhir." Dan dari arah belakang pengawas laki terdengar suara, "Dasar binatana terkutuk. Beraninya mengganggu ujian akhir. Dua rekanku, aku akan membantu kalian," ucap Yelin yang sudah berganti wujud. Saat waktu yang bersamaan, Yelin membentuk sebuah tombak energi yang bernama Forbidden Curse Eternal Arrow, dan seketika monster Goblin Hero hancur berantakan dengan satu serangan, dan terlihat sebuah item melayang di tanah yang bernama Talisman of Symbiosis, dan juga semua orang yang terlibat memperoleh 220 XP. Lalu, Yelin pun mengambil item itu dan berkata, "Drop rate item dari membunuh demonic beast rendah sekali.